Wala yakubbun nasa finnari ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Banyak orang terpeleset masuk neraka hanya sebab karena lisannya. Fastadhhir alaihi bighayati quwwatika, maka jaga betul-betul lisan kita dengan sekuat tenaga, hatta la yakubbaka fi qa'ri jahannam, agar jangan sampai lisan kita itu mengantarkan kita masuk ke dalam neraka jahanam. Fal yakul khairan aw liyas, kalau ndak bisa berkata baik, lebih baik diam. Nah, kalau yang suka gibah biasanya pakai balighu anni walau ayah, sampaikanlah walau cuma satu ayat. Fa fil khabar innar rajula la yatakallam bil kalimah liyudhika biha ashabuhu fayahwi biha fi qa'ri jahannam sab'ina kharifan. Ada seorang pemuda, dia berbicara dengan kalimat-kalimat untuk membuat temannya tertawa. Karena sebab itu dia masuk neraka selama 70 abad. Waruya annahu qutila syahidun 70. Waruya annahu qutila syahidun fil ma'rakati ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala qail hani'an lahu bil jannati. Faqala an-nabi wa ma yudrika la'allahu kana yatakallamu fima la ya'nihi wa yabkhalu bima la yughnihi. Ada seorang yang mati syahid pada masa Rasul. Lalu kemudian orang-orang di sekelilingnya berkata, hani'an lahu bil jannah, sungguh bahagia, beruntung ia masuk ke dalam surga. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, wa ma yudrika la'allahu kana yatakallamu fi ma la ya'nihi. Kamu tidak tahu dia selama di dunia pernah ngomong yang tidak ada manfaatnya atau tidak. Kita tidak pernah tahu orang ini pernah berkata-kata sesuatu atau tidak. Artinya apa? Orang yang mati syahid pun bisa batal apabila dia pernah menyalahgunakan lisan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita-kita ini ya, yang amalannya saja pas-pasan. Sudah amalannya pas-pasan, lisannya dipakai untuk menyakiti orang lain. Masya Allah. Fahfadz lisanaka min thamaniyati, maka jagalah lisanmu itu dari 8. Samaniyati asya'in, dari 8 hal. Al-awwalu al-kadhibu. Yang pertama adalah dusta. Yang pertama dusta. Fahfadz minhu lisanaka fil jiddi wal hazli. Jaga darinya lisanmu itu, maksudnya dari dusta itu. Jaga lisanmu dari dusta itu, baik dalam hal fil jiddi, dalam hal yang sungguh-sungguh ataupun yang bercanda. Artinya misalnya niat nungkulan bahasa ini. Lagu niatnya bejorak, tetap harus dihindari. Jangan hanya bohong yang serius yang dihindari, bohong yang bejorak pun harus Kenapa seperti itu? Wala tu'awwid lisanakal kadhiba hazla fayatada'a ilal jiddi. Karena mun terbiasa lekak bejorak, suwe-suwe tetu nelekak. Biasa-biasa bejorak, nelekak kan. Lama-lama jadi kebiasaan, akhirnya biasa ya nungkul. Wal kadhibu min ummahatil kabair. Dan yang namanya dusta itu inakna dosa belik. Salah satu sumber dari dosa-dosa besar. Ya. Coba indahnya agama Islam sini ngatur dengan jadi manusia sih bagus. Menjaga lisan yang pertama harus dihindari adalah dusta. Makanya dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum diturunkan Al-Quran dikenal sebagai
al-amin. Orang yang dapat dipercaya. Bahkan musuh orang Quraisy sadu tiba Nabi sini karena ia biasa jujur. Dan harap Nabi lekak. Karena beliau dikenal sebagai orang yang jujur. Begitu beliau datang membawa satu berita, orang-orang percaya. Dia mungkin Muhammad sini lekak. Ya wah terbiasa jujur. Maka lawan dari al-kadhib, yaitu as-sidqu, itu adalah karakter para nabi, para rasul. Kenapa dusta itu menjadi dosa besar? Thumma innaka idza urifta bidzalika saqatat adalatuka wa thiqqatu biqaulika. Kenapa dusta itu menjadi dosa besar? Karena dusta itu tidak hanya merugikan orang lain, tetapi juga merugikan diri kita sendiri. Kenapa kita yang berbohong juga menjadi rugi? Innaka idza urifta bidzalika saqatat adalatuka wa thiqqatu biqaulika. Ruginya bagi kita monita terbiasa nungkulang dengan si lain di nesadu tiba itu. Sekali terlekak seumur hidup di nesadu tiba itu. Bahkan saqatat adalatuka, kesaksiannya pun tidak dipercaya. Baik kesaksian ketika dipanggil oleh hakim, ataupun kesaksian ketika melihat satu perbuatan yang membutuhkan saksi. Kesaksiannya ditolak. Karena apa? Dikenal sebagai pembohong, pendusta. Wa tasdarikal a'yuni wa tahtaqiruka. Dan pandangan orang terhadap orang yang bohong seperti apa? Dipandang rendah, dipandang hina. Dende rungok lalo ya lekak. Nah, pasti seperti itu tanggapan orang. Karena terbiasa berbohong. Meskipun benar yang disampaikan, karena sejarah na histori na ya wah pernah lekak dengan dek sadu. Ini buruknya dusta, sekali na lekak. Bahkan periwayatan hadis bisa bermasalah kalau periwayatnya pernah berdusta. Meskipun hadisnya benar-benar secara matan maupun sanad bisa diterima. Ini bahaya berdusta. Wa idza aradta an ta'rifa qubhal kadhibi, kalau engkau ingin tahu jeleknya dusta itu, min nafsika, yang keluar dari mulutmu, yang keluar dari dirimu, fandur ila kadhibi ghairika, maka lihatlah, bayangkanlah ketika orang lain membohongimu. Wa ila nafrati nafsika anhu wastihqarika li sahibihi wastiqbahika lahu. Jadi mudah, sederhana caranya Imam Ghazali. Mundemele tahu paham keburukan dusta, bayangkan orang lain melakukan perbuatan itu kepada dirimu. Apa yang akan engkau rasakan? Mau tahu buruknya dusta, bayangkan dengan si lain nungkulan. Dengan si lain lekak tipa itu. Bagaimana perasaan kita? Maka seperti itulah perasaan orang lain ketika kita membohonginya. Suami bohong terhadap istri, bayangkan mun istrinya lekak tipa. Anak bohong kepada orang tua, bayangkan apabila orang tua berbohong kepada anaknya. Jadi bunda melet tahu satu perbuatan itu buruk atau tidak, bayangkan orang lain melakukan itu kepada kita. Kalau kita bayangkan kira-kira perbuatan itu tidak mau kita terima, maka jangan lakukan itu kepada orang lain. Tidak mau dibohongi, jangan membohongi. Tidak mau disakiti, jangan menyakiti. Tidak mau melukai, jangan melukai orang lain. Itu kata Imam Ghazali. Wa kadzalika faf'al fi jami'i uyubi nafsika. Maka lakukan itu kepada semua hal-hal yang kau anggap buruk dari dirimu. Ya.
yang kita anggap sebagai perbuatan yang buruk, bayangkan orang lain melakukan itu kepada kita. Kalau kita tidak ridha, maka jangan lakukan perbuatan. Sederhana, ukuran akhlaknya Imam Ghazali, mundek demele disakiti orang lain, jangan menyakiti. Kalau tidak mau ditipu, jangan menipu. Kalau tidak mau melukai orang lain, kalau tidak mau dilukai orang lain, jangan melukai orang lain. Ini ukuran akhlaknya Imam Ghazali. Nah, itu yang pertama adalah dusta. Nah, tapi ada kasus, oh ini terlekak demi kebaikan. Ini, itu juga dibahas oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Annal kalama wasilatun ilal maqasid. Yang disebut sebagai perkataan itu wasilah kepada maksud. Fakullu maksudin mahmudin. Setiap maksud-maksud yang terpuji, apabila hanya bisa disampaikan dengan dusta, maka boleh disampaikan dengan dusta. Contoh, misalnya telek balik sore-sore tokol-tokol lek julun balik. Tiba-tiba lewat dengan jauh batik. Mbe balen lo fulan no. Kita sudah tahu orang ini niatnya mau membunuh. Dendek jujur-jujur lalu. No, tahu no balen. Ini urusannya dengan nyawa seseorang. Boleh kita berbohong apabila sudah tidak bisa lagi disampaikan dengan kebenaran. Kan jelas wah jauh batik, wajah na abang, emosi, kan dek na mungkin ya nejak ya bejora kan. Pasti na nyematik dengan sini. Maka boleh kita bilang tidak tahu. Contoh lain misal kondisi perang. Jadi perang sini berbeda dengan bom bunuh diri. Perang sini arak kesepakatan kedua belah pihak. Arak kesepakatan misalnya jangan menyerang tempat ibadah, jangan menyerang wanita, jangan menyerang perempuan sebagaimana yang terjadi pada masa Nabi. Nah, perang juga boleh kita tidak jujur. Misal arak musuh datang, be tau pimpinan deh. No tau na mati pimpinan kita. Maka kata Syekh Nawawi Al-Bantani, dusta itu boleh apabila memang maksudnya mahmud, ya, maksudnya terpuji atau benar. Tetapi apabila masih bisa disampaikan dengan kebenaran, sampaikan yang benar. Karena qulil haqqa walau kana murran. Sampaikan yang benar itu meskipun itu pahit. Tapi ada juga bohong yang misalnya idkhalus surur, untuk menyenangkan hati. Misal senina ada beketuan, saya si paling inges le dusun sini. Apa kira-kira jawaban? Itu benar, jujur atau dusta? Kalau tujuannya idkhalus surur, sampaikan tidak ada yang lebih inges selain dirimu. Begitupun ketika istri masak ngelak siong, saya si masakannya paling baik sedusun nih, denarak sih paling baik selain masakanmu. Meskipun itu bohong, niatnya idkhalus surur, ya, menyampaikan, menyenangkan hati istri, tapi tidak perlu sering-sering. Ya. Beda hal menyenangkan hati istri dengan menyelamatkan diri. Contohnya misalnya nikah lagi tapi tidak jujur. Itu bukan menyenangkan hati istri, itu menyelamatkan diri. Nah, kalau masih bisa disampaikan dengan kebenaran, sampaikanlah dengan kebenaran. Nah, yang pertama yang harus dijaga dari lisan itu adalah al-kadzibu, dusta. Jangan sampai kita terbiasa berdusta. Bohong dalam dakwah kanggo apa ndek? Dekna kanggo. Bohong dalam berdakwah. Karena dakwah sini mau salah masih ada waktu untuk belajar, untuk memperbaiki. Tapi sudah bohong. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan
Apa kata Nabi? Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berbohong atas namaku, kata Nabi, sediakan tempatnya di neraka. Nah, itu. Jangan terlalu mudah kita bawa-bawa nama Nabi. Jangan-jangan yang sedang berbicara itu hawa nafsu kita. Wallahu a'lam bishawab. Atsani al-khulfu fil wa'di. Yang kedua yang harus dijaga dari lisan itu ingkar janji. Ingkar janji. Fa iyyaka an ta'da bi syai'in wa la tafiya bihi. Janganlah engkau banyak berjanji kalau tidak bisa menepati. Bal yambagi ayyakuna ihsanuka ilan nas fa'lan bila qaulin. Maka hendaklah kebaikanmu kepada manusia itu lebih banyak dalam bentuk perbuatan. Jangan terlalu banyak berjanji, berbicara. Nanti kita akan bangun di sini madrasahnya, nanti kita akan berjuang bersama-sama, nanti kita akan bangun bersama-sama masjid ini, kita akan gotong royong. Lama-lama hilang. Itu namanya khulful wa'di. Lebih baik tidak usah banyak berjanji. Tunjukkan dalam bentuk perbuatan. Tunjukkan dalam bentuk yang nyata. Karena khulful wa'di termasuk maksiat lisan. Kita berjanji kepada seseorang, kemudian kita tidak menepatinya.